Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu kembali dalam mata kuliah Teknik Reaksi Kimia 1. Materi kali ini atau materi minggu ini membahas tentang konsep reaksi katalis heterogen. Sebelumnya kita juga sudah membahas tentang konsep-konsep reaksi katalis yang homogen. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tentang konsep reaksi katalis heterogen, artinya katalis dengan reaktannya itu berbeda fasa. Ya. Nah, dalam kuliah kali ini katalis heterogen yang akan digunakan dalam bentuk padatan. Oke, next. Nah, sebelum kita membahas tentang konsep reaksinya, gitu ya, mungkin saya jelaskan terlebih dahulu pengertian dari katalis. Jadi katalis itu merupakan zat yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Ya. Umumnya adalah mempercepat. Ya. Kemudian katalis juga dapat mengarahkan reaksi ya, tanpa dikonsumsi dalam reaksi. Ya. Sehingga katalis ini fungsinya adalah mengubah cara kerjanya, adalah mengubah mekanisme reaksi dan kemudian menurunkan energi aktivasi. Ya, sehingga reaksi yang berlangsung tadinya lambat menjadi lebih cepat seperti itu. Katalis dalam hal ini hanya mengubah laju reaksi, ya, bukan mengubah kesetimbangan dari reaksi tersebut. Gitu ya. Kemudian katalis heterogen, ya, jadi proses katalisis yang melibatkan lebih dari satu fasa. Ya, berarti reaktannya katakanlah dalam fasa liquid ataupun dalam fasa gas, gitu ya. Dan kemudian katalisnya dalam fasa padatan. Ya, dalam hal ini nanti kita akan coba membahas katalis yang dalam bentuk padat seperti itu. Nah, kalau kita lihat dalam kurva ya, antara pola reaksi kemudian energi aktivasi dengan dan tanpa katalis itu akan berbeda gitu ya. Katalis akan menurunkan energi aktivasinya sehingga laju reaksi semakin cepat dan kemudian waktu untuk menghasilkan produk dari reaktan semakin cepat pula. Reaksi katalitik itu biasanya terjadi pada permukaan, gitu ya. Jadi pada permukaan katalis, ya, biasanya sebelum antara permukaan katalis dengan katakanlah dengan fluidanya itu biasanya ada interface, gitu ya. Ada interface atau antar muka dari fluida dengan padatan, ya, batas antara padat dengan fluida. Nah, supaya reaksinya berlangsung dengan baik, ya, kemudian dengan sangat cepat. Nah, biasanya luas permukaan antar muka ini harus tinggi. Nah, bagaimana caranya? Berarti luas permukaan dari katalis atau padatan itu harus dibuat sebesar mungkin, ya, dengan cara mengecilkan ukurannya, gitu ya. Nah, ini akan berpengaruh secara signifikan pada laju reaksi secara total seperti itu. Nah, ada beberapa tipe katalis, gitu ya. Nah, tipe-tipe katalis ada yang berbentuk berpori, gitu ya, atau kita sebut katalis poros, gitu ya. Nah, biasanya digunakan sebagai katalis cracking atau perengkahan minyak bumi, katakanlah seperti itu, ya, atau untuk merengkahkan nafta menjadi menjadi senyawa-senyawa atau polimer yang berantai pendek seperti itu. Nah, biasanya katalis berporos ini contohnya adalah silika alumina ya, dengan surface areanya mencapai kurang lebih 300 meter persegi, gitu ya, per gram katalis. Tipe katalis yang kedua adalah molecular sieve, gitu ya. Contohnya adalah zeolit. Kita punya banyak sekali zeolit, ya. Ya, kita kenal di daerah selatan itu adalah zeolit alam baya yang banyak digunakan sebagai katalis atau adsorben untuk menyerap logam-logam berat, kemudian untuk pengeringan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada clay dan lain-lain. Nah, ini tipe dari katalis molecular sieve. Kemudian ada katalis monolitik, ya. Fungsinya katalis ini adalah mengurangi pressure drop yang cukup besar. Nah, ini pressure drop untuk reaksi berfasa gas ini perlu diperhatikan betul karena pressure drop yang sangat tinggi ini mengurangi performa dari reaktor itu sendiri. Dan kemudian mengurangi tahanan dari transfer panas. Ya, contoh dari
katalis monolitik itu adalah catalytic converter ya, atau honeycomb. Jadi pori-porinya sudah terstruktur dengan sangat rapi seperti itu ya. Kemudian ada katalis yang supported dan ada juga katalis yang unsupported. Nah, contohnya katalis supported itu adalah alumina, PT Alumina, kemudian nikel alumina dan seterusnya. Nah, kemudian ada yang unsupported. Ya. Jadi yang supportednya ini adalah alumina. Jadi logam aktifnya, sisi aktifnya adalah platina atau PT, kemudian sebagai penyangga atau supportednya adalah alumina. Ya, seperti itu. Dan umumnya memang supportednya itu adalah alumina, kalau enggak SwO2. Seperti itu. Nah, ini gambaran katalis yang menggunakan katalis supported gitu ya. Nah, ini ada penyangga atau supportednya, kemudian ada sisi aktifnya atau metalnya, ya bentuknya PT atau nikel, katakanlah seperti itu, atau Fe. Nah, ini reaksinya itu berlangsung pada sisi permukaan aktif, bukan di supportednya. Seperti itu. Nah, ini contoh gambaran dari katalis berpori, gitu ya. Jadi pori-pori pun dibagi dalam beberapa macam. Ya. Ada mesopori, ya, yang besar ini, ya. Kemudian ada mikropori yang porinya sangat kecil ya di dalam, seperti itu. Nah, kemudian ada sisi-sisi aktif ya, atau aktif komponen yang ada di dalam baik di dalam mikroporinya atau di dalam mesopori, seperti itu. Nah, biasanya ukuran pori-porinya ini sangat kecil sekali, bisa berukuran nano atau mikro. Nah, seperti itu. Kemudian molecular shift katalis, ya, contohnya zeolit, tadi saya sudah sebutkan. Salah satu contoh jenis zeolit itu adalah ZSM5. Ya, jadi dan banyak macam jenis-jenisnya. Ya. Mungkin ini bisa jadi pembahasan tersendiri dalam satu mata kuliah, seperti itu ya. Kemudian ini monolitik, ya, salah satu contohnya adalah honeycomb, gitu ya. Honeycomb seperti ini. Nah, bentuknya dia seperti tubular, ya, panjang. Nah, ini semakin kecil maka semakin besar surface areanya. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengurangi pressure drop yang cukup tinggi dan kemudian mengurangi juga tahanan transfer panas di dalam reaksi itu sendiri. Nah, kemudian ada supported katalis, gitu ya, atau katalis dengan penyangga, ya, biasanya. Nah, ini contohnya supportnya adalah CO2. Kemudian logam aktifnya yang digunakan sebagai katalis itu bisa nikel, ya, PT, PD, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, ini dan reaksi itu terjadi pada logam aktifnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah unsupported katalis, jadi katalis tanpa penyangga. Ya, contohnya adalah hanya logam aktifnya saja. Ya, berarti ya tadi seperti PT, nikel dan lain sebagainya. Nah, contohnya seperti ini, jadi reaksi oksidasi asam format, gitu ya. Nah, ini menggunakan katalis PT unsupported, ya. Nah, seperti itu. Kemudian oksidasi karbon monoksida juga menggunakan katalis PT unsupported, gitu ya. Seperti itu. Nah, contoh-contoh reaksi katalitik heterogen itu banyak sekali, hampir seluruh industri, ya, industri proses, ya, yang memproses bahan baku menjadi produk yang melalui reaksi-reaksi kimia itu sebagian besar menggunakan katalis, gitu ya. Katalisnya bisa padat, bisa cair dan lain sebagainya, tapi saya contohkan di dalam kuliah kali ini adalah katalis yang padat, gitu ya. Nah, contohnya adalah produksi benzen dari siklohesan, ya. Nah, benzen itu menjadi siklohesan dan hidrogen itu menggunakan katalis PT dengan penyangganya adalah atau supportingnya adalah alumina. Kemudian ada produksi asam sulfat, gitu ya. Asam sulfat ini dibentuk dari SO2, ya. Kemudian menggunakan parsial oksidasi, ya, dengan katalis V2O5 dengan penyangganya adalah silika oksida. Nah, kemudian industri pupuk contohnya adalah pupuk urea, ya, baik di mana ya yang kita kenal ada pupuk Kujang Cikampek dan lain sebagainya, gitu ya.
Nah, itu bahan bakunya adalah gas alam, ya, terutama adalah yang diambil adalah metan, ya, dengan komposisi gas alamnya hampir minimal ya, minimal di angka 80 atau 90% komposisi. Nah, metan ini akan direformasi yang menggunakan kukus atau steam gitu ya, istilahnya adalah steam reforming gitu ya, direaksikan dengan steam, kemudian akan menghasilkan gas CO dan hidrogen. Nah, gas CO dan hidrogen ini akan direaksikan sehingga akan menghasilkan amonia, dan amonia kemudian akan direaksikan dengan CO2, kemudian akan menghasilkan urea seperti itu ya. Dan urea itulah yang digunakan sebagai pupuk ya, pupuk di pertanian seperti itu. Nah, dalam steam reforming ini digunakan juga katalis berupa nikel ya, nikel dengan penyangganya adalah alumina gitu ya. Jadi reaksi ini dapat berlangsung dengan sangat cepat sekali jika ada ada katalis di dalamnya ya. Dalam artian proses reaksi ini bisa saja berlangsung tapi reaksinya lambat sekali gitu ya, lambat sekali, dan kemudian produk yang dihasilkan sedikit dan kemudian yieldnya juga kecil ya, atau reaksi yang berlangsung tidak terarah pada produk tertentu. Nah, itu juga bisa terjadi jika tidak menggunakan katalis gitu ya. Nah, sehingga tadi yang saya sampaikan penjelasan katalis sebagai zat yang untuk mempercepat, dalam hal ini untuk mempengaruhi ya, untuk merubah laju reaksi, dalam hal ini adalah untuk mempercepat dan kemudian mengarahkan reaksi seperti itu. Ya, dan ini contoh ya penggunaan katalis di dalam reaktor gitu ya. Nah, ini reaktor tubular gitu ya. Nah, ini di dalam cup-cupnya ini diberikan katalis sehingga kita kenal ini sebagai katalis bed gitu ya. Nah, katalis ini bertumpuk-tumpuk gitu ya. Kemudian partikelnya kalau kita lihat secara mikroskopik, nah di sini ada sisi aktif dari katalis. Nah, disinilah reaksi itu berlangsung gitu ya. Nah, ini tugasnya ya. Silahkan membuat tugas tulisan ya tentang katalis ya dan penggunaannya di industri ya yang sudah existing seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah mekanisme reaksi katalis heterogen gitu ya. Jadi di dalam reaksi katalis gitu ya, reaksi menggunakan katalis gitu ya. Nah, ini ada beberapa mekanisme gitu ya. Jadi reaksinya itu tidak langsung terjadi tapi ada beberapa mekanisme. Ya, mekanisme secara fisik dan secara kimia gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan partikel katalis yang kecil itu, kita zoom in gitu ya ke dalam dan ya, kita lihat kira-kira ilustrasinya itu seperti ini gitu ya, ilustrasi dari katalis yang kecil tersebut gitu ya. Nah, ini adalah permukaan dari katalis. Ya. Ini permukaan katalis gitu ya, dan kemudian ini adalah layer gitu ya. Layer antara fluida dengan padatan gitu ya. Jadi ini ada interface lah gitu ya, ada interface antara padatan dengan fluidanya baik gas maupun cairan seperti itu ya. Nah, ini adalah pori-pori gitu ya, pori-pori dari katalis itu sendiri gitu ya. Jadi tidak beraturan gitu ya, kecuali untuk yang untuk katalis yang honeycomb seperti itu ya. Nah, ini katalis bentuk porinya tidak beraturan. Nah, ini ada pori-pori yang banyak sekali ya di dalam katalis itu sendiri. Nah, bagaimana sih mekanisme reaksi dari katalis heterogen gitu ya? Nah, jadi yang terjadi adalah yang pertama ya perpindahan massa A dari fasa curah ke interface ya. Jadi katakanlah ini adalah fluidanya gitu ya. Nah, ini fluida gitu ya. Ini fluida baik cair maupun gas ya. Kemudian katakanlah ini reaksinya adalah A menjadi P gitu ya. Reaktannya A kemudian produknya P. Nah, A ini akan berpindah gitu ya. Berpindah ya. Berarti ini adalah perpindahan massa gitu ya. Ini fenomena fisik ya. Dari fasa curah yang ada di dalam fluidanya itu menuju ke interface-nya gitu ya. Nah, perpindahan ini hanya bisa terjadi jika ya, ada perbedaan konsentrasi ya, sebagai driving force-nya ya, atau gaya penggeraknya.
Nah, kemudian yang kedua adalah perpindahan massa A ya, dari interface-nya menuju ke interior katalis, gitu ya. Jadi dari interface ini kemudian dia akan masuk ke dalam interior katalis, gitu ya. Nah, ini pun sama, gitu ya. Perpindahan massa, artinya ini adalah fenomena fisik. Ya, jadi ini fenomena fisik sehingga massa dari titik 1 menuju titik 2 itu akan terjadi jika ya ada perubahan atau perbedaan konsentrasi di dalamnya. Ya. Nah, selanjutnya adalah tahap yang ketiga, yaitu proses adsorpsi. Ya, jadi adsorpsi A yang sudah masuk ke dalam bagian interior katalis kemudian akan terabsorb ya, di permukaan katalis. Ya. Jadi di permukaan katalis terjadi adsorpsi. Nah, kemudian dari proses adsorpsi tadi A akan bereaksi. Ya. Jadi reaksi itu berlangsung di permukaan katalis. Itu. Di permukaan katalis sehingga membentuklah membentuk P gitu ya. Jadi dari A menuju P. Ya, sehingga terjadi reaksi A menjadi P. Setelah P terbentuk ya, tapi masih ada di permukaan katalis. Kemudian proses selanjutnya adalah desorpsi. Gitu ya. Proses selanjutnya adalah desorpsi, artinya P dirilis, ya, dirilis, tapi dia masih di dalam interior katalis. Ya. Nah, kemudian ya tahap selanjutnya adalah perpindahan massa P dari interior katalis ke interface-nya. Ya, jadi ketika sudah dirilis, terdesorpsi, P-nya akan keluar. Nah, ini pun fenomena fisik dan hanya bisa terjadi jika ada penggeraknya atau driving force-nya, yaitu perbedaan konsentrasi P kalau di sini. Ya. Jadi konsentrasi P harus lebih besar di dalam ya dibandingkan yang di interface sehingga ada perpindahan dari dalam menuju ke interface. Kemudian yang terakhir itu adalah perpindahan massa ke fasa curah sehingga dari interface ini kemudian P akan ada di dalam fasa curah dari fluidanya itu baik cairan maupun gasnya. Nah, itu adalah mekanisme-mekanisme reaksi yang terjadi menggunakan katalis. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, peristiwa 1, 2, 6, dan 7 sudah saya sampaikan di awal bahwa peristiwa tersebut adalah peristiwa fisik, gitu ya. Jadi peristiwa fisik artinya tidak ada peristiwa kimia di dalamnya, gitu ya. Sedangkan proses adsorpsi, kemudian reaksi, kemudian desorpsi, ya. Jadi adsorpsi dan desorpsi di sini adalah adsorpsi kimia dan desorpsi kimia. Ya, jadi chemisorption dan chemidesorption. Ya, jadi peristiwa 3, 4, dan 5 merupakan peristiwa kimia. Ya. Karena apa? Karena di dalam peristiwa ini atau dalam step ini terjadi perubahan struktur, gitu ya, perubahan struktur di dalam senyawa tersebut, ya, sehingga kita katakan bahwa peristiwa tersebut adalah peristiwa kimia. Sedangkan pada peristiwa 1, 2, 6, dan 7 itu tidak ada perubahan struktur kimia dari senyawa tersebut, sehingga ini hanya peristiwa fisik saja. Nah, kemudian laju reaksi itu akan dikendalikan oleh laju tahap yang paling lambat. Gitu ya. Jadi dalam hal ini dari 7 tahapan tadi gitu ya, mana yang paling lambat, nah disitulah reaksi dikendalikan, itu maksudnya ya, sehingga nanti laju reaksi ya, kalau laju reaksi seharusnya tidak dikendalikan oleh peristiwa fisik, tetapi harus dikendalikan oleh peristiwa kimia, karena ini kan masuknya adalah laju reaksi kimia, bukan laju laju fisika gitu ya. Jadi kalau peristiwa fisik kan tidak ada perubahan atau tidak ada reaksi kimianya, ya, yang ada tahapan peristiwa kimia adalah 3, 4, dan 5. Jadi laju reaksi itu harus dikendalikan oleh laju tahap yang paling lambat, dalam artian di sini adalah harusnya ada di peristiwa kimia, yaitu 3, 4, dan 5, baik itu apakah itu adsorpsi, kemudian apakah itu reaksi atau desorpsinya, gitu ya. Nah, laju reaksi yang dikendalikan oleh peristiwa kimia, nah ini yang kita sebut sebagai laju reaksi intrinsik, gitu ya. Nah, dari sinilah kita nanti bisa merancang ya atau data yang dibutuhkan untuk merancang sebuah reaktor, gitu ya, reaktor skala industri.
Nah, laju reaksi intrinsik itu ditentukan oleh jumlah atau konsentrasi reaktan yang telah terabsorb pada permukaan aktif katalis. Ya, nah ini yang kita butuhkan. Ya. Kemudian konsentrasi reaktan yang telah terabsorb pada permukaan aktif katalis itu tidak dapat diukur. Ya. Jadi konsentrasi reaktan yang dapat diukur itu hanya pada fasa curahnya, gitu ya. Tetapi konsentrasi di permukaan aktif katalis yang sudah terabsorb itu tidak bisa diukur. Ya, sehingga kalau ingin mengukur berapa banyak berapa banyak reaktan yang terabsorb itu hanya bisa diamati dari reaktan yang tersisa di fasa curahnya. Nah, catatan-catatan yang harus diperhatikan, yang pertama adalah peristiwa fisik itu umumnya berlangsung lebih cepat dari peristiwa kimia. Gitu ya. Dan ini harus berlangsung. Karena apa? Karena laju reaksi itu harus dikendalikan oleh peristiwa kimia. Dalam artian laju tahap yang paling lambat. Gitu ya. Jika laju tahap yang paling cepat ada yang paling cepat peristiwa kimia, nanti peristiwa fisik akan mengendalikan laju reaksi. Ya, sehingga ini tidak tepat seperti itu ya. Sehingga harus dibuat sedemikian rupa sehingga peristiwa kimia ini adalah laju yang paling lambat, sehingga laju reaksi kimia itu adalah peristiwa kimianya. Kemudian yang kedua, jika peristiwa fisika terjadi lebih cepat, maka tahap penentu laju reaksi kimia adalah salah satu dari tahap adsorpsi, kemudian reaksi atau desorpsinya. Gitu ya. Nah, kemudian kondisi di mana peristiwa kimia adalah tahap yang paling lambat, berarti laju reaksi tersebut dikendalikan oleh peristiwa kimia, maka ini disebut sebagai rejim kinetika. Nah, kemudian jika kondisi di mana peristiwa fisik adalah tahap yang paling lambat, maka ini yang kita sebut sebagai rejim perpindahan massa. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, rejim kinetika dan perpindahan massa. Jadi jika kita bahas lagi mekanisme reaksinya, jadi peristiwa fisik itu ada dua. Yang pertama adalah difusi eksternal atau yang kedua adalah difusi internal. Difusi eksternal itu adalah difusi atau perpindahan massa dari fasa curah menuju interface-nya, sedangkan difusi internal itu adalah difusi atau perpindahan massa dari interface menuju ke bagian interior atau bagian dalam katalis atau di pori-pori. Nah, kemudian peristiwa kimianya itu ada adsorpsi. Ya, adsorpsi itu bisa dua ya, adsorpsi atau desorpsinya dalam hal ini ya. Kemudian yang kedua adalah reaksi pada permukaan katalis. Ya. Sehingga laju reaksi kimia itu harus berada pada rejim kinetika ya. Jadi laju reaksinya berarti tahap yang paling lambat itu adalah harus merupakan peristiwa kimia, yaitu apakah adsorpsi reaksinya atau desorpsinya. Nah, seperti itu. Mungkin sekian gitu ya materi yang dapat disampaikan gitu ya. Kita akan lanjutkan materi ini pada pertemuan selanjutnya. Silahkan Anda kerjakan tugas yang sudah diberikan. Gitu ya. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan menutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.